Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak Aji selaku dosen pengampu mata kuliah teori bahasa dan otomata. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi model komutasi lainnya. Dan berikut anggota kelompok kami dan saya sendiri, Renal Hasan Alfabet, lalu Fauzan Ali Fitsma dan Gunawan. Ya, selanjutnya untuk materi bisa dilanjutkan oleh Gunawan terlebih dahulu. Baik, yang pertama yaitu recursive function. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menentukan solusinya. Sebagai contoh, fungsi untuk menentukan bilangan Fibonacci. Untuk F0 sama dengan 1, F1 sama dengan 1. Fungsinya yaitu Fn plus 1 sama dengan Fn plus Fn min 1 untuk semua n lebih dari 0. Dapat digunakan untuk menyelesaikan banyak masalah. Pada kenyataannya, recursion sama kuatnya dengan mesin Turing. Gödel mengembangkan gagasan umum tentang fungsi rekursi, tidak mengklaim untuk kekuatannya. Next. Kemudian primitive function, yaitu fungsi rekursif tingkat pertama, merupakan algoritma yang memiliki jumlah langkah yang terbatas, bergantung pada aksioma sederhana untuk membangun fungsi lain. Dapat ditulis dengan sangat formal atau informal. Mulai tidak ada bilangan negatif, pengurangan lebih sedikit dari 0 menjadi 0. Istilah ini diciptakan oleh Roger Peter. Next. Selanjutnya, fungsi rekursi primitif dasar, yaitu ada fungsi 0 atau Zx sama dengan 0, fungsi successor atau Sx sama dengan X plus 1, dan fungsi projection P1, X1, X2 sama dengan X1, P2, X1, X2 sama dengan X2. Next. Ada dua cara membangun fungsi yang lebih rumit, yaitu komposisi atau X, Y sama dengan H, G1, X, Y, G2, X, Y. Dan yang kedua, fungsi rekursif primitif. F dalam kurung X, 0 sama dengan G1X. F, X, Y plus 1 sama dengan H, G2, X, Y, F, X, Y. Setiap fungsi yang dibangun dari fungsi rekursif primitif dasar disebut dengan fungsi rekursif primitif. Primitive recursive function. Untuk teoremanya, himpunan fungsi rekursif primitif dapat dihitung. Sebagai bukti, setiap fungsi rekursif primitif dapat dikodekan sebagai string. Hitung semua string dalam urutan yang benar. Periksa apakah string adalah fungsi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Renal. Baik, terima kasih Gunawan. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Gunawan. Selanjutnya yaitu primitive recursion function. Teorema yaitu ada fungsi yang bukan rekursif primitif. Buktinya yaitu hitunglah fungsi rekursif primitif F1, F2, F3, lalu define fungsi GI sama dengan FI, I plus 1. G berbeda dari setiap FI, dan G bukan primitif rekursif. Next. Lalu Ackermann function. Ini adalah contoh fungsi rekursif yang bukan rekursif primitif. Tumbuh terlalu cepat untuk perulangan. For. Misalnya A 4,2 berisi 19,729 angka desimal. A XY sama dengan Y plus 1 jika X sama dengan 0. A XY sama dengan A X min 1,1 jika Y sama dengan 0. A, Y sama dengan A X min 1, A X, Y min 1 jika tidak. Next. Lalu selanjutnya recursive function.
Sebuah model lengkap mendefinisikan minimalisasi tak terbatas. Lalu sama seperti Z tetapi tanpa kondisi batas setelahnya. Jika fungsi berhenti pada input, Z dikembalikan. Jika tidak, Z berlanjut selamanya dan fungsi tidak pernah berhenti. Fx sama dengan Z 1 sama dengan 0 tidak akan pernah berhenti. Ini dapat menangani fungsi Ackermann dan fungsi rekursif di luar rekursif primitif. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, yaitu Fauzan. Baik, sini saya akan belajar tentang computing with rewrite system. Apa itu computing with rewrite system? Computing with rewrite system itu adalah kumpulan persamaan berarah yang memberikan paradigma komputasi dengan sintaks dan semantik yang sangat sederhana. Nah, ini juga bekerja dengan sistem penjelasan ulang yang mungkin digunakan untuk penghitungan langsung dengan menyederhanakan istilah. Lalu, sistem penulisan ulang istilah juga dikenal sebagai sistem produksi atau sistem aturan penulisan ulang yang jumlahnya telah banyak digunakan untuk komputasi dalam manipulasi rumus sistem pembuktian teorema. Mereka berfungsi sebagai bahasa pemrograman non-deterministik tujuan umum yang memiliki sifat meta yang nyaman. Program semacam itu mudah dipahami karena memiliki sintaks dan semantik yang sederhana berdasarkan kesetaraan tanpa kontrol eksplisit. Sistem penulisan ulang adalah program bahkan pada pola non-deterministik yang mengambil istilah sebagai input dan mengembalikan istilah sebagai output. Misalkan pada sistem tersebut di bawah ini. Itulah monoid, yaitu x plus 0 menuju x, 0 plus x sama dengan x juga, x plus kurung y plus z kurung sama dengan x plus y plus z. Di mana x, y, dan x, y, dan z adalah variabel. Hilangkan penjumlahan 0 dari jumlah dan repartesis dengan mengasosiasikan ke kiri. Aturan dapat diterapkan untuk semua seputar metode chalk. Jika suku T aksen adalah hasil penerapan aturan L min bintang R pada A istilah T, list T garis melengkung T aksen. Menerapkan aturan pada istilah T sama dengan A plus B, 0 plus D plus E. Didapatkan di antara kemungkinan yang lain. Pada contoh berikut yang tadi kita jelaskan sebelumnya. Nah, dalam kedua kasus tersebut, penerapan aturan lebih lanjut tidak dimungkinkan. Seperti itu. Baik, terima kasih sebelumnya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman semua dan terima kasih Pak Aji telah melihat presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.